Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulki Pederson dengan NIM 0901 128 20 25 086. Di sini akan menjelaskan, memaparkan materi dari mata kuliah Etika Profesi mengenai cyber etik. Oke, langsung saja yang pertama kita akan memaparkan mengenai definisi, terus apa itu etiket dan karakteristik dunia maya. Apa itu cyber etik? Jadi ketika kita Indonesia kan, cyber etik yaitu etika cyber atau etika dalam berinternet. Jadi, cyber etik adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Nah, aturan ini memuat nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, ini karena tidak adanya batas yang jelas secara fisik, serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang, membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber etik yang ada. Oke, ini selanjutnya ada netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Jadi dalam berinternet ini diperlukan etika dan tata caranya sendiri seperti seperti halnya kita mengirim surat, terus menggunakan media sosial dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa netiquette yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu gunakan kata-kata yang sopan sehingga eh, tidak terjadinya kesinggungan atau tidak adanya tidak munculnya kesinggungan. Terus jangan memberikan info yang belum valid. Nah, ini nanti kalau kita belum tahu info itu benar atau tidaknya, ketika dia tidak benar, itu akan menjadi berita hoax. Jadi pastikan dulu info tersebut benar atau tidaknya, baru kita berbagi dengan pengguna yang lain. Kemudian perhatikan kata-kata yang ditulis. Terus jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Terus berhati-hati ketika memberikan data privacy. Terus memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan masih banyak lagi ya, kayak hindari perselisihan, terus hati-hati ketika kita menggunakan huruf kapital. Nah, karena huruf kapital itu sendiri dapat diartikan sebagai teriakan atau marah kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, jadi netiquette atau netiquette ini diterapkan oleh suatu lembaga internasional, yaitu IETF atau The Internet Engineering Task Force. Karena adanya netiquette ini diharapkan dapat menjadi etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Jadi IETF ini membuat suatu acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet yang kemudian disahkannya oleh RFC atau Request for Comment. Nah, IETF itu sendiri merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional. Nah, ini ada uh, aturan aturan umum yang ditetapkan oleh IETF. Yang pertama itu saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti dunia nyata. Nah, yang kedua itu mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari ketika kita online. Kemudian ingat tempat di mana kita berada ketika sedang online.
Yang keempat, saat Anda sedang online, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan Anda, ya, dengan kalian. Ya, persis seperti di dunia nyata, saat kalian berinteraksi dengan orang, dengan bertatap muka, ataupun melalui suara, baik itu lewat telepon, ya, kita tetap mengedepankan tata cara, etika, dan peraturan yang telah disepakati bersama dan ditaati. Nah, netiquette ini sendiri dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu netiquette pada one-to-one communication. Ini adalah komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya kayak ketika dua individu bercakap seperti mengirim email, ya. Nah, berikut ini ada beberapa hal netiquette dalam komunikasi one-to-one communication. Oke, yang pertama itu berbicaralah dengan sopan. Kemudian ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun sosial media, berlakukanlah akun tersebut seperti pribadimu sendiri. Nah, terus hati-hati saat menggunakan huruf kapital karena bisa menyebabkan orang salah paham. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya. Kalau sebenarnya huruf kapital itu diibaratkan seperti teriak atau sedang marah. Tapi tergantung juga dari lawan bicara kita. Selanjutnya adalah jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. Terakhir, selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberikan respon yang positif. Nah, jadi jelas ya, ketika lawan bicara kita itu memberikan pertanyaan, maka kita sudah seharusnya menjawabnya dengan baik dan mudah dimengerti. Jangan sampai jawaban kita tersebut memberikan menghasilkan ataupun memberikan ambigu jadinya bagi lawan bicara kita. Dan juga selain itu kita bisa menjadi pendengar yang baik serta memberikan respon yang positif terhadap tanggapan dari lawan bicara kita. Nah, yang kedua yaitu adalah netiquette pada one to many communication. Jadi konsepnya ini adalah komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya itu kayak blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hal terkait dalam komunikasi one to many communication. Yang pertama, bacalah dengan teliti dan pahami bacaan yang kalian baca. Kemudian berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan karena bisa menyinggung seseorang. Kemudian dilarang mengirim sebuah artikel atau teks yang berbau pemalsuan, sara, pornografi, ataupun sejenisnya yang merugikan banyak pihak. Mengingat bahwa di internet banyak orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan berbeda-beda. Jadi jelas ya di sini ketika kita akan menulis atau mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan, itu tolong diperhatikan lagi dengan teliti, terus dipahami lagi bacaan tersebut, tulisan kita tersebut. Jangan sampai nanti dapat menyinggung hal yang ramai, ya. Soalnya ini kan internet ini bersifat publikasi, kita tidak tahu batasan sampai siapa-siapa saja yang bakal ngebaca tulisan yang kita buat. Jadi diharap untuk berhati-hati ya dengan kata-kata yang kita tulis atau kita ucapkan. Kemudian yang keempat itu saat Anda tidak setuju dengan seseorang yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum atau perdebatan yang melibatkan banyak orang, lebih baik diselesaikan secara pribadi. Ya, karena ini dapat saja mengganggu kekondusifan orang lain yang sebenarnya tidak terlibat, tapi karena kita pengen berdebat di forum itu, jadi dapat mengganggu ketentraman mereka. Jadi sebaiknya
diselesaikan secara pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dunia maya. Internet ini identik dengan cyberspace atau dunia maya. Menurut Dyson 1994, cyberspace ini merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel, fiber optik, atau electromagnetic waves. Nah, jadi hal ini berarti ya bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet itu secara fisik. Maka dari itu, Dyson memaparkan karakteristik dunia maya menurut dirinya itu sebagai berikut. Pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Kemudian kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Ketiga, dunia maya tidak mengenal batas teritorial. Empat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Jadi di sini kita ada istilah namanya anonymous ya. Ya ini kita tidak mesti memberikan identitas kita pribadi yang asli di dunia maya ini. Kemudian yang kelima adalah informasi di dalamnya bersifat publik. Nah, karena bersifat publik ya diharapkan kita tetap mematuhi etika dalam berinternet ya. Oke, selanjutnya masuk ke pelanggaran cyber etik. Jadi di sini kita saya akan memaparkan jenis dan contoh pelanggaran cyber etik. Jenis dan contoh pelanggaran cyber etik baik skala nasional maupun skala internasional, dan nanti akan disertai pasal-pasalnya ya. Oke, jadi dengan adanya cyber etik ini sebenarnya diharapkan mampu menanggulangi kejahatan yang ada di dunia maya atau yang kita kenal dengan istilah cybercrime. Nah, di sini ada beberapa definisi dari cybercrime itu sendiri. Cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaat teknologi internet. Kemudian menurut Anda Hamzah 1989, kejahatan komputer. Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sebenarnya banyak ya definisi dari cybercrime ini sendiri. Tapi di sini saya menyimpulkan bahwa cybercrime itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, ini ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu unauthorized access. Ini jenis pelanggaran penyusupan ya, menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, kayak probing, port scanning, cyber trespass, atau spam email. Terus jenis yang kedua itu ada illegal content. Ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti pornografi, pencemaran nama baik, dan lain-lain yang kayak penipuan dan sebagainya. Ketiga itu penyebaran virus dengan sengaja. Terus ada data forgency, ini memalsukan data pada dokumen internet. Kemudian ada cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan dari suatu sistem komputer, dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis ketika mereka mendapatkan akses ke komputer korban. Nah, biasanya di sini kita sering keliru dalam menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker itu identik dengan perbuatan negatif. Padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Nah,
Selanjutnya ada carding. Carding ini adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit atau kartu kredit milik orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik secara material maupun non material. Dan sebenarnya masih banyak ya jenis cybercrime kayak cyberbullying, cyberstalking, penipuan online dan sebagainya. Kita langsung masuk ke contoh kasus pelanggaran cyber etik ya, disertai dengan pasalnya. Dimulai dari contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia atau berskala nasional. Yang pertama itu tentang kasus carding. Nah, pada tahun 2003 terjadi kasus carding di Bandung. Para pelaku ini kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa. Rata-rata mereka beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di Bandung. Mereka ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Modus kejahatan ini adalah pencurian. Karena mereka memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan. Nah, karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka ini dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Nah, berdasarkan pasal 378 KUHP tentang penipuan, mereka ini diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Oke, contoh kasus yang kedua di Indonesia itu tentang kasus pornografi yang di tahun 2010 dulu menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu kasus video porno Ariel Peter Pan. Ya, itu nama grup bandnya dulu. Ariel ini adalah seorang vokalis grup Peter Pan, tapi sekarang sudah berganti nama dengan Luna Maya dan Cut Tari. Mereka adalah seorang aktris terkenal di Indonesia. Nah, video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RJ di tahun 2010 lalu. Modusnya, kasus ini berupa serangan yang ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Dan kasus ini pun menempuh jalur hukum. Baik pengunggah maupun orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal seperti pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 56. Kemudian dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun pidana penjara atau dengan denda minimal 250 juta hingga 6 miliar dan atau pasal 283 ayat 1 KUHP. Nah, dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya tidak ada istilah pornografi, tapi memuat yang melanggar kesusilaan. Nah, penyebarluasan yang penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai perbuatan dilarang, yaitu nih bunyinya nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, berdasarkan pasal ini, pasal 27 ayat 1 WT ini, para pelaku itu dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sebenarnya masih banyak ya contoh kasus cybercrime di Indonesia ini.
seperti penipuan online, perjudian online yang masih marak terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya ke kasus contoh kasus pelanggaran cyber etik yang skalanya internasional. Eh, Pertama itu kasus peretasan server Google di China, ya di Cina. Nah, pada tahun 2009, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di Cina. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa tujuan utama dari para penyerang adalah untuk mengakses akun Gmail dari para aktivis hak asasi manusia di Cina. 4 tahun berselang, pejabat Amerika, pejabat pemerintah di Amerika mengatakan bahwa peretasan di Cina telah mengakses data sensitif yang berisi perintah pengadilan otoritas pengawasan yang kemungkinan besar diperoleh dari agen Cina yang memiliki akun Gmail. Nah, di Cina ataupun di Tiongkok, peraturan yang mengatur tentang cybercrime ini terdapat dalam Criminal Law on People Republic of Tiongkok pada pasal 285 sampai dengan 287. Ketiga pasal ini sudah mengadopsi COC atau Convention on Cybercrime, yaitu pasal akses ilegal, pasal perbuatan yang menyebabkan kerugian finansial, kemudian interferensi sistem komputer. Nah, selanjutnya kasus cyber espionase atau mata-mata ya, ataupun sabotase di Jerman pada 2018. Dua per 3 manufaktur Jerman ternyata terkena serangan kejahatan cyber yang membuat industri negara dengan perekonomian terbesar di Eropa ini merugi hingga 43 miliar atau 43 miliar euro atau setara dengan 740,4 triliun rupiah. Menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Sektor Teknologi Informasi TI Jerman, terdapat bukti kejahatan cyber yang juga menggunakan teknik lain untuk melumpuhkan pesaingnya di Jerman. Nah, berdasarkan survei tersebut, sebanyak 19% perusahaan mengatakan sistem TI dan produksi mereka telah disabotase secara digital dan 11% lainnya itu melaporkan penyadapan. Di Jerman sendiri, cybercrime itu diatur dalam Strafgesetzbuch ya, atau mudahnya itu KUHP yang pengaturannya itu pertama kali muncul di tahun 1986. Adapun jenis cybercrime yang diatur adalah hacking, pengubahan data, terus sabotase komputer, terus computer porn dan penipuan. Nah, selanjutnya adalah penanggulangan cybercrime. Menurut data dari Polri, bulan April 2020, setidaknya ada 937 kasus cybercrime. Nah, kasus tertinggi ini terjadi yaitu kasus provokatif hate content dan hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menanggulangi kasus cybercrime. Pertama, perlunya cyber law. Jadi cyber law sebenarnya cybercrime itu belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan ataupun undang-undang yang ada, ya belum terakomodasi sepenuhnya. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Dan di Indonesia itu sendiri
Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE sebenarnya itu masih belum banyak menyentuh aspek pidana maupun perdata dan tertinggal dari kemajuan teknologi. Nah, maka muncullah Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Ini perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tersebut. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 yang memuat tentang KUHP. Terus ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2008 tentang kejahatan pornografi ya, seperti di contoh kasus tadi. Terus yang kedua itu perlunya dukungan lembaga khusus. Nah, lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, yaitu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, terus serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Kalau di Indonesia itu sendiri ada lembaga namanya Computer Emergency Response Team atau ID short ya atau IDCERTS, dan juga ada lembaga Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, dan masih ada lembaga lainnya yang perlu mendukung perbuatan ya penanggulangan cybercrime ini. Kemudian adanya yang ketiga, pengamanan sistem atau tindakan pencegahan. Ini bisa dimulai dari penggunaan antivirus ya, atau kita dapat menguatkan firewall itu, terus enkripsi login, terus kita pengamanan instalasi, pengamanan fisik ya, baik berupa konfigurasi IP maupun manajemen password sampai ke BIOS bahkan. Terus pengamanan file dan data ini yang wajib ya, soalnya yang bakal dicari ya, pengamanan file dan data. Terus kayak pengamanan web server, pengamanan FTP dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu penanggulangan global atau global action. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development OECD, dalam Computer Related Crime Analysis of Agency Policy, langkah yang harus dilakukan setiap negara adalah sebagai berikut. A. Modernisasi hukum pidana selaras dengan konvensi internasional. B. Sistem keamanan jaringan komputer nasional harus disesuaikan dengan standar internasional. C. Meningkatkan pemahaman aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara cybercrime. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara tentang cybercrime. Itu kerjasama antar negara, seperti kerjasama bilateral maupun regional ataupun multilateral. Terus ada perjanjian ekstradisi. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk patuh pada aturan cyber etis. Namun, setidaknya kita dapat menerapkan dan menjadi contoh untuk orang lain. Ketika semua orang berpikir seperti itu, maka dunia digital yang indah tanpa adanya pelanggaran cyber etik akan menjadi hal yang menarik, baik dari segi individu, lembaga, maupun pemerintah harus sama-sama bijak dalam penerapan cyber etik. Nah, dengan demikian, cyber etik tidak hanya membahas tentang bagaimana aturan dan tata cara penggunaan internet yang baik dan benar, aman dan santun, tapi etika berinternet juga mengandung tentang hukum, permasalahan moral, dan isu yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet, sehingga memerlukan upaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang bagaimana etika berinternet agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan dengan seiringnya pengguna yang semakin terus meningkat. Dengan adanya sosialisasi ini ya, maka diharapkan dapat membantu semua pengguna
untuk dapat mendapatkan informasi dan memberikan arahan yang sesuai mengenai cyber etik. Hal ini sangat penting dan diperlukan untuk menuntun semua pengguna dalam beretika dalam menggunakan internet tingkat individual ataupun tingkat umum. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya Mulki Pedarson, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.